Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saleha Melena. Di sini saya dari kelas 12K ingin menjelaskan tentang jika selama 1 minggu terjadi padam listrik di seluruh Indonesia. Jika selama 1 minggu penuh listrik padam di seluruh Indonesia, maka hampir semua aktivitas masyarakat akan terganggu karena listrik adalah kebutuhan utama dalam kehidupan modern. Pada hari pertama, masyarakat masih bisa bertahan dengan baterai HP, genset, atau persediaannya. Namun komunikasi mulai terganggu karena sinyal melemah dan banyak perangkat tidak bisa diisi daya. Memasuki hari kedua dan ketiga, kondisi mulai memburuk. Air bersih sulit diperoleh karena pompa air tidak berfungsi, makanan di kulkas rusak, dan banyak usaha terpaksa tutup. Rumah sakit masih mengandalkan genset, tetapi penggunaannya terbatas. Pada hari keempat hingga kelima, dampak sosial dan ekonomi semakin terasa. Transportasi menjadi kacau karena lampu lalu lintas mati, keamanan menurun akibat minim penerangan, dan pelayanan publik hampir berhenti total. Sekolah dan perkantoran tidak dapat beroperasi. Pada hari ke-6 hingga ke-7, masyarakat mulai mengalami kelelahan fisik dan mental. Stok makanan dan air menipis, informasi sulit diperoleh, dan potensi konflik sosial meningkat. Pemerintah turun tangan penuh untuk distribusi bantuan dan menjaga stabilitas keamanan. Secara keseluruhan, padam listrik selama 1 minggu akan menyebabkan lumpuhnya sistem kehidupan modern, mengganggu ekonomi, kesehatan, keamanan, dan ketertiban sosial, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Di sini ada dampak negatif jika selama 1 minggu listrik padam di seluruh Indonesia. Untuk yang pertama, aktivitas ekonomi lumpuh, pabrik, toko, UMKM, dan industri tidak bisa beroperasi normal. Jadi produksi turun, pendapatan masyarakat pun turun. Untuk yang kedua, komunikasi terganggu, HP, BTS, dan internet mati. Masyarakat sulit berkomunikasi termasuk untuk keadaan darurat. Dan yang ketiga, pelayanan rumah sakit terganggu, alat medis bergantung listrik, genset juga terbatas, pelayanan kesehatan jadi tidak maksimal. Dan yang keempat, air bersih sulit diakses, pompa air listrik mati, distribusi air terganggu, risiko penyakit meningkat. Dan untuk yang kelima, pendidikan terhenti. Jadi sekolah mempelajarkan daring dan administrasi pendidikan tidak bisa juga berjalan. Untuk yang keenam, keamanan menurun, lampu jalan mati, CCTV tidak aktif. Risikonya itu kejahatan itu semakin meningkat, terutama di malam hari. Untuk yang ketujuh, distribusi makan terganggu, kulkas itu mati, makanan tuh jadi cepat rusak, pasokan pangan juga berkurang. Untuk yang kedelapan, transportasi dan lalu lintas kacau, lampu lalu lintas mati juga. Jadi kemacetan dan kecelakaan itu semakin meningkat. Nah, untuk yang ke-9, sistem pemerintahan terganggu, pelayanan publik, data administrasi, dan sistem digital pemerintahan tidak berjalan normal. Untuk yang terakhir, yang ke-10, kondisi sosial dan fisiologi memburuk, masyarakat stres, panik, mudah konflik karena keterbatasan informasi dan kebutuhan dasar. Nah, di sini saya akan menjawab yang kedua itu hal-hal yang harus disiapkan untuk menangani bencana padam listrik se-Indonesia. Yang pertama, sumber listrik cadangan itu seperti genset, panel surya, powerbank besar, dan baterai darurat. Yang kedua, cadangan air bersih dan makanan, air minum, makanan siap saji, dan bahan pangan tahan lama. Untuk yang ketiga, alat penerangan alternatif, lampu emergency, senter, lilin dengan pengamanan. Yang keempat itu ada sistem komunikasi darurat, radio, baterai, HT, dan jalur komunikasi non-internet. Untuk yang kelima itu ada protokol darurat nasional SOP dari pemerintahan untuk rumah sakit,
keamanan dan layanan vital. Untuk yang keenam itu ada stok BBM dan logistis penting untuk genset, ambulans, dan distribusi bantuan. Yang untuk yang ketujuh itu ada pengamanan lingkungan, sistem ronda, patroli, dan kerjasama warga. Untuk yang kedelapan, edukasi masyarakat, sosialisasi, cara menghadapi padam listrik agar tidak panik. Untuk yang kesembilan, backup data penting, penyimpanan data offline dan sistem manual. Untuk yang terakhir dan 10, koordinasi lintas lembaga pemerintah, TNI, Polri, dan relawan bekerja bersama. Mungkin segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.